proyek tersebut tampak menantang hukum alam. Di zaman sekarang semakin banyak proyek besar dan ambisius yang dikembangkan manusia. Dan tak jarang proyek-proyek ini tampak tidak masuk akal. Di antara negara-negara yang gemar meluncurkan mega proyek, Cina jelas menempati posisi teratas. Berbekal kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologinya, Cina tak ragu melakukan terobosan besar, bahkan jika proyek tersebut tampak menantang hukum alam. Salah satunya adalah Silk Water Transfer Project, sebuah proyek yang membuat dunia terkejut dan bertanya-tanya tentang keberanian dan kecanggihan dari negara ini. Cina meski dianggap sebagai salah satu raksasa Asia tak lepas dari berbagai masalah. Di balik megahnya infrastruktur dan pesatnya kemajuan teknologi, negara ini menghadapi tantangan besar terkait distribusi air. Beberapa wilayah di Cina terutama di bagian utara mengalami kekurangan air yang cukup signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Cina meluncurkan proyek raksasa berupa pembangunan sungai buatan sepanjang ribuan kilometer yang dikenal sebagai Silk Water Transfer Project atau South-to-North Water Diversion Project. Proyek ini bertujuan untuk memindahkan air dari wilayah selatan yang berlimpah ke utara yang lebih kering dan sering dilanda kekeringan. Biaya yang dikeluarkan untuk tahap awal pembangunan saja telah mencapai 94,91 miliar yuan atau setara lebih dari 200 triliun rupiah. Jika menghitung keseluruhan biaya, proyek ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari 1.200 triliun rupiah. Bukan kali pertama Cina berambisi dengan proyek air besar-besaran. Sebelumnya negara ini juga membangun bendungan Tiga Ngarai yang dikenal sebagai bendungan hidroelektrik terbesar di dunia. Namun proyek Silk Water Transfer ini bahkan diklaim memiliki skala 2 kali lipat lebih besar dari bendungan Tiga Ngarai, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar yang pernah dilakukan. Proyek ini lahir karena ketidakmerataan distribusi air di Cina. Sebagian besar sungai besar di Cina seperti Sungai Yangtze mengalir dari barat ke timur bukan ke utara. Wilayah utara yang mencakup kota-kota besar seperti Beijing dan Tianjin telah lama mengalami masalah kekurangan air. Di sisi lain, wilayah selatan memiliki sumber air yang berlimpah, sebagian besar berasal dari Sungai Yangtze yang dikenal sangat panjang dan kuat alirannya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, utara Cina juga memiliki kebutuhan air yang sangat tinggi untuk keperluan industri dan pertanian. Namun topografi Cina membuat aliran air sulit untuk mencapai wilayah utara. Pegunungan di barat lebih tinggi daripada di timur dan sebagian besar air dari sungai-sungai utama tetap terperangkap di selatan, meninggalkan utara dalam kondisi kekurangan air. Proyek ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tepatnya pertama kali digagas oleh Mao Zedong pada tahun 1952. Namun realisasi dari proyek ini baru benar-benar mulai pada tahun 2002 setelah puluhan tahun melakukan studi dan perencanaan yang matang. Proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2030 meskipun sebagian jalur sudah beroperasi. Dalam proyek ini air dialirkan melalui 3 jalur utama, rute timur, rute tengah, dan rute barat. Ketiga jalur ini membentang sepanjang lebih dari 3.000 km dan melewati berbagai rintangan geografis seperti gunung, sungai, serta terowongan bawah tanah. Rute-rute tersebut menghubungkan 4 sungai besar di Cina, yaitu Sungai Yangtze, Sungai Kuning, Sungai Huai, dan Sungai Han. Di dalamnya terdapat kanal-kanal besar dan terowongan bawah tanah yang mengalirkan air ke daerah utara yang lebih kering. Sebagai megaproyek yang sangat ambisius, tentu ada pro dan kontra di balik pembangunannya. Banyak yang memandang proyek ini sebagai solusi jitu untuk menyelesaikan masalah air di Cina Utara yang dapat membantu menstabilkan pasokan air bagi lebih dari 120 juta orang.
Dengan air yang cukup, pertumbuhan ekonomi di wilayah utara dapat dipertahankan dan dipacu lebih cepat. Namun tidak sedikit pula yang mengkritik proyek ini karena dianggap terlalu berisiko dan berpotensi merusak lingkungan. Pembangunan kanal dan terowongan air ini telah memaksa ribuan orang untuk pindah dari tempat tinggal mereka karena daerah yang mereka huni dijadikan sebagai jalur proyek. Selain itu, pengerukan sungai dan perubahan aliran air di wilayah selatan dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem lokal. Dampak ekologis proyek ini juga sangat besar. Beberapa ahli lingkungan mengkhawatirkan bahwa memindahkan begitu banyak air dari selatan ke utara dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di Sungai Yangtze dan sekitarnya. Selain itu, risiko perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan air di masa depan yang akan membuat proyek ini kurang efektif di jangka panjang. Sejauh ini, Salt Water Transfer Project telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sebagian besar jalur telah berfungsi dan mulai menyediakan air ke wilayah-wilayah kering di utara. Namun keberhasilan proyek ini masih harus diuji dalam beberapa tahun ke depan, terutama dari segi dampak lingkungannya serta efisiensi jangka panjang. Dengan investasi yang sangat besar dan tantangan lingkungan yang serius, apakah proyek ini layak? Ini masih menjadi perdebatan. Bagi Cina, proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Air adalah kebutuhan pokok dan Cina sangat sadar bahwa tanpa pasokan air yang cukup, pertumbuhan mereka akan terhambat. Di sisi lain, risiko ekologis yang mungkin terjadi harus menjadi perhatian utama agar proyek ini tidak malah berbalik merugikan negara di masa mendatang. Begitu banyak hal menakjubkan yang dilakukan oleh Cina dalam beberapa dekade terakhir, termasuk proyek ini. Di satu sisi, proyek ini tampak mustahil dan melawan hukum alam, tetapi di sisi lain ini menunjukkan betapa maju dan beraninya Cina dalam memecahkan masalah mendasar mereka. Apapun hasil akhirnya nanti, Salt Water Transfer Project tetap akan dikenang sebagai salah satu proyek rekayasa terbesar dalam sejarah umat manusia.